akhirnya berkuasa penuh atas Afghanistan. Pasca 2 dekade berperang melawan militer asing pimpinan Amerika Serikat di Afghanistan. Namun di balik kemenangan Taliban, bayang-bayang masa lalu kekuasaan Taliban menghantui warga Afghanistan. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, juru bicara Taliban mengatakan bahwa mereka berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif, melindungi hak-hak perempuan, dan juga memberikan amnesti. Akankah janji ini terrealisasi? Apakah Taliban saat ini berbeda dengan Taliban yang dulu? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Pasca jatuhnya kepemimpinan Afghanistan ke tangan Taliban, sebagian masyarakat Afghanistan dan warga negara asing yang tinggal di Afghanistan tumpah ruah di Bandara Kabul untuk dapat keluar dari negara yang telah dikuasai pasukan Taliban. Situasi Afghanistan memanas ketika Taliban berhasil masuk ke ibu kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan Afghanistan. Sebelum Taliban menguasai Kabul, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sudah lebih dulu melarikan diri ke Tajikistan. Akibatnya, rakyat Afghanistan ramai-ramai memilih melakukan eksodus ke luar negeri. Dan sejumlah negara yang menempatkan perwakilan diplomatiknya di Afghanistan mengungsikan duta besar dan para staf kedutaannya dari negara tersebut. Upaya warga Afghanistan yang ingin mendapatkan tempat yang damai tidak hanya terjadi di Afghanistan. 24 Agustus 2021 di Jakarta, warga Afghanistan yang tercatat sebagai pengungsi melakukan unjuk rasa di depan kantor UNHCR, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka menuntut untuk segera diberangkatkan ke negara penerima suaka. Di tengah kondisi terik matahari yang menyengat, tak membuat para pengungsi Afghanistan menyerah untuk meminta hak atas dirinya sebagai pencari suaka. Tak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan hingga anak-anak pengungsi ini pun semuanya menyuarakan hal yang sama. Tatapan kosong tampak dari anak-anak ini. Mereka pun tak mengerti mengapa dirinya ada di situasi seperti ini. Jalan Kebon Sirih pun sudah tidak bisa dilalui akibat massa yang memenuhi jalanan. Negosiasi antara pihak kepolisian dan para peserta aksi damai pun terjadi. Tampaknya negosiasi keduanya menemui jalan buntu. Polisi pun mulai melakukan peringatan melalui pengeras suara. Kepada masa aksi agar segera membubarkan diri. Sekali lagi, agar segera membubarkan diri. Polisi pun mengambil sikap atas aksi yang dilakukan para pengungsi dari negara yang saat ini telah dikuasai oleh Taliban. Pasukan polisi bermotor pun turut membubarkan massa. Aksi yang berawal damai akhirnya pun pecah setelah pihak kepolisian terpaksa harus membubarkan peserta aksi ini. Keadaan sangat tidak terkendali. Usaha polisi untuk membubarkan massa secara damai tidak tercapai. Sebagian massa bentrok dengan pihak kepolisian. Tidak hanya itu, polisi pun akhirnya mengamankan sejumlah peserta aksi massa karena dianggap aksi massa ini tidak berizin dan melanggar protokol kesehatan. Masih di hari yang sama, para pengungsi asal Afghanistan yang tinggal di penampungan Hotel Badra juga menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pasca demo pengungsi Afghanistan di depan kantor UNHCR, tim Fakta pun beranjak menuju salah satu tempat pengungsian yang berada di dekat kantor UNHCR Jakarta Pusat. Sepanjang jalan kami hanya melihat tenda-tenda pengungsi yang dibangun di sepanjang gang yang tidak cukup lebar. Saat ini saya tepat berada di wilayah Kebon Sirih, Jakarta Pusat, di sebelah gedung UNHCR. Ini di belakang di samping kanan saya, pemirsa. Ini merupakan tempat tinggal sementara bagi para pencari suaka asal Afghanistan. Kita ingin menggambarkan bagaimana kemudian kehidupan mereka dengan kondisi yang Anda lihat seperti saat ini, pemirsa. Kita akan coba temukan faktanya.
Tak perlu ruang yang luas, mendapatkan ruang yang sempit pun langsung dimanfaatkan oleh para pengungsi ini untuk membangun tenda-tendanya. Kondisi tenda yang memprihatinkan pun terpasang di depan pagar rumah orang. Untuk melindungi tenda mereka dari terpaan hujan, mereka menambahkan atap tendanya dengan terpal dari plastik. Selama 7 bulan tinggal beratapkan tenda, tak membuat Umit yang sejak 7 tahun berada di Indonesia harus beranjak dari tempat yang menjanjikannya akan memberangkatkan ke negara tujuan penerima suaka. Ini Mas, ini kan sudah 6 bulan di sini, total 7 tahun di Indonesia. Kenapa kemudian memutuskan untuk mengungsi? Ya kan di Afghanistan enggak aman. Terus makanya dari 2014 aku datang ke sini pengungsi. Aku harap secepatnya pulang di sini biar aku bisa save keluarga aku sendiri gitu. Enggak amannya itu gimana? Enggak aman, terus kayak perang, selalu perang. Terus kan di Afghanistan kalian mungkin tahu dari 25 tahun yang lalu sampai sekarang masih perang. Kisah sedih Umit tinggal di dalam tenda ini ketika dirinya harus berhadapan dengan air hujan yang turun. 3 orang yang berada di dalam tenda ini terpaksa harus keluar untuk menyelamatkan barang-barang mereka agar tak terkena hujan. Terus kalau misalnya pas hujan gitu gimana Mas? Ya kalau hujan kan kita nggak bisa tidur, terus kita keluar dari tenda, kita cari yang tempat yang enggak hujan, atau lari di situ sebelah sana, atau ada plastik di kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi hujan, Mas tidurnya di sini? Iya, kita kita nggak bisa tidur karena udah basah di situ. Kita cari di situ tempat yang orang papa-papa duduk di situ kan. Oh, ada warung-warung Iya. gitu. Lalu mengapa para pengungsi ini masih tetap ada di Indonesia? Apa yang membuat mereka hingga sekarang tak kunjung mendapatkan jawaban dari pihak UNHCR? Kita kan cuma mau pindah dari Indonesia dan kita di sini hidup kita nggak jelas. Di sini kita makan tidur aja, tidak boleh kerja, tidak boleh jadi warga Indonesia. Dan ini Indonesia negara transit, harus di sana ada aturannya. Orang pengungsi bisa tinggal di Indonesia 3 tahun. Mbak Tria, kalau kita melihat aksi demonstrasi kemarin, ini kan ada beberapa tuntutan yang kemudian disampaikan oleh para pencari suaka asal Afghanistan. Salah satunya tuntutan mereka adalah meminta kejelasan mengenai status mereka sekaligus mempertanyakan kapan akan bisa kemudian dikembalikan ke negara ketiga, misalnya Amerika Serikat dan lain sebagainya. Sebenarnya program resettlement atau penempatan ke negara ketiga itu selalu menjadi program, salah satu programnya UNHCR, dan itu selalu kita lakukan juga upaya itu. Jadi situasi Afghanistan sekarang tidak merubah kondisi penempatan ke negara ketiga, tapi memang proses resettlement ini memakan waktu atau proses yang tidak sebentar gitu. Jadi pastinya ada beberapa proses atau langkah dan juga kriteria yang harus dipenuhi. Tapi upaya untuk melakukan solusi jangka panjang tersebut tetap kami lakukan. Sementara itu, selain solusi jangka panjang resettlement tersebut, kami juga sebenarnya berusaha atau mengupayakan advokasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya yang bisa membuat pengungsi di sini produktif dan juga kami membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan.